Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota dewan yang baru sebut-sebut mencapai 50 juta per bulan per orangnya menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Untuk membahasnya sore ini bergabung bersama kami langsung daring dengan peneliti Formapi Bang Lusius Karius. Langsung saya sapa, selamat sore Bang Lusius, sehat selalu Anda. Selamat sore Mas Heranov, Ya, sehat-sehat. kami masih mencoba menghubungi dari pihak Sekjen, tapi informasinya rapat jam 5 ini nampaknya sibuk sekali dan juga anggota pimpinan DPR masih belum merespon untuk dialog. Harus disclaimer terlebih dahulu, Bang Lusius. Bang Lusius, respon Anda dulu dengan agenda DPR ini. Baru belum juga 2 minggu, masih semingguan, udah minta tunjangan perumahan. Bang Lusius. Iya, saya kira itu yang bikin kita nggak habis pikir gitu ya. Baru dilantik, baru 1 Oktober 2024 ini dilantik gitu ya. Belum sempat juga mulai bekerja, kita sudah disibukkan dengan perbincangan terkait dengan tunjangan perumahan anggota dewan ini. Ya. Ini terlalu awal bagi anggota DPR untuk membicarakan ini, sesuatu yang kemudian membuat kita merasa bahwa apa yang tadi sumpah mereka di tanggal 1, mereka mau bekerja demi kepentingan bangsa dan negara dan tidak untuk kepentingan pribadi, itu sudah mereka lupakan di tanggal 1. Jadi saya kira sih dari sisi momentum ini salah betul gitu ya untuk tujuan memperbaiki citra DPR. Dan mereka belum juga bisa menunjukkan apa yang mereka bisa berikan untuk rakyat. Mereka justru ajak rakyat untuk bicara soal fasilitas mereka. Gitu. Teman-teman Formapi ke lapangan nggak, Bang Lusius, melihat langsung rumah dinas yang saat ini diklaim sebagai tidak layak, usang, tadi Pak Sekjen bilang seperti itu, kemudian bocor, kursi juga tidak layak. Anda melihat teman-teman di lapangan seperti apa? Apakah realitas seperti itu dan harus memang tidak dihuni, Bang Lusius? Ya, saya kira saya sendiri nggak sempat ke sana, tapi beberapa teman jurnalis yang sempat ikut ke Kalibata melakukan peninjauan langsung gitu ya, memberikan laporan bahwa rumah yang ada di Kalibata itu masih cukup layak, ya, bahwa betul ada misalnya sebagian atau beberapa rumah yang misalnya atapnya bocor gitu ya. Itu saya kira tidak membuat kondisi rumah itu menjadi berantakan dan tidak layak dihuni. Ya. Itu kerusakan-kerusakan kecil yang sifatnya masih bisa diatasi dengan anggaran untuk perawatan rumah dinas itu yang selalu ada di anggaran DPR. Ya. Jadi mestinya sih kalau kerusakan-kerusakan kecil begitu, ya itulah gunanya ada anggaran perawatan itu. Pertanyaannya kalau kerusakan itu masih bertahan, ya kemana anggaran perumahan, anggaran perawatan rumah itu dialamatkan selama ini, ya? Yang kita tahu sekarang ini KPK sedang menyelidiki kasus terkait dengan pengadaan fasilitas rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu, gitu ya. Dan sudah ada tersangka, beberapa orang sudah dipanggil dari pihak Sekjenan, gitu ya. Jangan-jangan kemudian kasus korupsi seperti ini yang menjelaskan kenapa kemudian anggaran perawatan rumah dinas itu tidak pernah berdampak pada perbaikan rumah anggota DPR yang ada di Kalibata. Baik, kita tunggu kasusnya di Lembaga Antirasuah, ada KPK ya, untuk lebih dalam seperti itu, Bang Lusius. Bang Lusius, kalaulah pun direnovasi, tapi anggota dewan tidak mau untuk tinggal di sana. Lantas mengapa harus ada rumah dinas? Ini bagaimana menjawab dari teman-teman anggota dewan nantinya? Ya itu salah mereka juga tidak menghuni itu karena sudah diperbaiki, sudah direnovasi beberapa kali, tapi itu tidak membuat mereka juga mau tinggal di sana karena mereka sudah punya rumah sendiri, ya. Saya kira sih karena itu lalu tidak bisa dijadikan alasan rumah dinas ini diganti dengan tunjangan, ya. Tetap saja saya kira konsep rumah dinas yang dikumpulkan di satu tempat itu dulunya, saya kira itu idenya itu supaya DPR, anggota DPR itu mudah berkoordinasi satu sama lain, ya. Kan itu juga yang jadi gagasan kenapa kemudian DPR pernah mengajukan pembangunan kompleks DPR dilengkapi dengan apartemen agar DPR mudah berkoordinasi, agar mereka juga mudah kemudian menjangkau ruang-ruang sidang yang ada di Senayan, ya. Jadi saya kira bukan tanpa alasan kenapa kemudian rumah dinas itu dibangun satu kompleks di Kalibata dan Ujami.
ide awalnya itu supaya anggota DPR tidak hanya bisa berkoordinasi di Senayan, gitu, di ruang rapat, tapi juga di rumah mereka bisa membangun komunikasi, bisa membangun koordinasi bersama di sana, gitu ya. Jadi saya kira itu yang dilupakan oleh anggota DPR juga oleh Sekjen ketika kemudian ingin agar rumah dinas itu dikembalikan ke negara dan anggota DPR kemudian diganti dengan mendapatkan tunjangan perumahan. Ya. Kan sulit nanti untuk kemudian mengecek di mana anggota DPR ini tinggal. Dan saat mereka kemudian diberikan fasilitas rumah aja, mereka udah tidak mau tinggal di dalamnya dan tidak mau diketahui di mana mereka tinggal. Apalagi nanti kalau kemudian diserahkan kepada masing-masing, ya, pengecekan akuntabilitas, hal-hal semacam itu yang saya kira jadi sulit bagi publik untuk mengawasi atau mengontrol kerja atau kegiatan anggota-anggota DPR ini. Ya, Gitu. tidak ditinggali, kemudian dapat fasilitas tunjangan perumahan 50 juta per bulan sebut-sebut seperti itu, tapi masih belum bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sekjen tadi ya, anggaran realistisnya seperti apa. Tapi kan kita tahu, Bang Lusius, mereka akan dipindah ke IKN. Lantas seperti kenapa masih menerima uang tunjangan 50 juta, sementara akan tinggal di IKN nantinya? Ini bagaimana membacanya? Saya kira itu juga yang bikin kebijakan ini terasa aneh, gitu. Karena ini ada dalam masa transisi, anggota DPR harusnya tahu bahwa pindah ke IKN itu hanya tinggal menunggu waktu karena sudah ada undang-undangnya. Ya, mestinya tidak ada kebijakan yang luar biasa yang bisa diberikan untuk anggota DPR yang siap-siap pindah ke ibu kota. Ya, dan untuk alasan efisiensi saya kira mestinya tetap menggunakan rumah dinas itu bisa lebih efisien ketimbang kemudian memberikan tunjangan perumahan di saat mereka sesungguhnya sedang menunggu kapan akan pindah di IKN. Gitu. Baik, meskipun sampai sejauh ini demikian terjadi di parlemen, ini yang sudah bersepakat untuk adanya tunjangan perumahan masih dalam kalangan pimpinan fraksi, belum semua untuk deal. Bagaimana kemudian mereka ini bisa menggolkan tunjangan perumahan 50 juta ini? Sebenarnya sudah ada keputusan tuh kan, tapi suara protes dari beberapa fraksi gitu ya, itu menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan terkait tunjangan perumahan ini itu tidak dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan semua fraksi. Dan kalau begitu kan ini bisa jadi hanya agenda orang-orang tertentu yang punya kepentingan dengan itu atau yang punya niat agar tunjangan rumah dinas itu kemudian diganti dengan tunjangan perumahan. Jadi saya kira ini modus yang selalu muncul tiap kali DPR mengajukan proyek yang melibatkan anggaran dalam cukup besar, ya. Dulu terkait gorden, terus ada juga dulu terkait dengan pembangunan kompleks DPR. Semuanya itu kemudian disuguhkan ke publik ketika sudah ada keputusan, ya. Untungnya tekanan publik selalu bisa kemudian membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh DPR terkait dengan fasilitas-fasilitas itu, ya. Saya kira itu juga terjadi dengan tunjangan perumahan ini. Sudah diputuskan 24 September, 6 hari sebelum DPR 2019-2024 mengakhiri masa bakti mereka. Ini sesuatu yang aneh tentu, memutuskan sesuatu yang strategis untuk kepentingan DPR di hari-hari terakhir saat anggota DPR sudah sibuk kahit jas dan sibuk dandan menuju hari pelantikan. Sekjen dengan BURT malah memutuskan untuk menerima tunjangan perumahan, tidak menempati rumah dinas di Kalibata lagi. Jadi dari sisi kajian terlihat betul ini tidak dilakukan secara matang. Ini dilakukan dulu dan keputusan ini nampaknya kemudian tidak bisa diterima oleh semua pihak atau semua fraksi yang ada di DPR. Jadi saya kira dengan itu saja sebenarnya mau ditunjukkan bahwa keputusan ini memang masih mungkin untuk dikoreksi, untuk dievaluasi. Dan karena urgensinya memang diragukan, saya kira sudah selayaknya kita mendorong agar keputusan ini tidak dieksekusi dalam waktu dekat. Gitu. Ya, kita harapnya seperti itu, karena cukup banyak juga ya tunjangan perumahan diberikan 50 juta di tengah permintaan terhadap warga masyarakat untuk membayar tapera begitu ya, tabungan perumahan rakyat yang angkanya cukup tinggi dan menjadi perhatian bersama. Bang Lusius, pertanyaan berikutnya, tentu publik bertanya-tanya, ini nasib rumah dinas yang nanti ditinggal begitu saja tanpa renovasi, apakah akan menjadi rumah hantu atau bagaimana? Karena ini harus dipertimbangkan juga dari Kementerian Keuangan. Iya, saya kira ya kita bisa bayangkan ya mungkin saja itu akan jadi rumah hantu. Ya, walaupun secara teknis administratif itu
nanti akan dikembalikan oleh Sekjen ke pihak Setnek ya, sebagai pengelola aset gitu ya, atau Menteri Keuangan. Tapi saya kira dengan kondisi yang masih sangat layak untuk dihuni, sangat disayangkan kalau kemudian itu akan jadi rumah hantu, tidak dihuni atau tidak diperuntukkan bagi kebutuhan pejabat-pejabat negara yang ingin kemudian menggunakan fasilitas itu demi kepentingan mendukung kerja-kerja mereka. Ya. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari babak baru ya. Niat dari anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan yang cukup besar, 50 juta angkanya per bulan per orang di tengah adanya rencana tabungan perumahan rakyat TAPR yang cukup tinggi juga angkanya. Terima kasih Bang Lusius Karus. Sekali lagi saya tegaskan tadi juga sempat mengundang Sekjen DPR, pimpinan DPR, tapi berhalangan untuk dialog bersama kami. Terima kasih Bang Lusius Karus, peneliti dari Formapi. Selamat sore, Assalamualaikum.